Shalom, perkenalkan nama saya Yuna Yuningsila Kapada, NIM 104-2021-0059. Saya mahasiswi dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, jurusan Bimbingan dan Konseling Kristen kelas B semester 1. Di video kali ini saya akan berbincang dengan tema atau topiknya pembunuhan di Kota Kupang. Di sini saya sebagai pro. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman. Video kali ini kami akan berbincang tentang kasus pembunuhan yang ada di Kota Kupang. Saya dengar-dengar nih bilangnya di Kota Kupang itu banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi. Iya, akhir-akhir ini banyak yang terjadi di sini. Iya sekarang memang. Terus ada kabar sekitaran tanggal berapa Desember begitu nih? 2 Desember kok. Yang lalu nih, itu tuh ada pembunuhan seorang ibu dengan anak bilang. Iya, itu tuh beta sempat baca juga di sosial media karena sempat viral kok, tapi beta sampai tahu itu jalan ceritanya kemana tuh. Kalau bilangnya yang saya dengar, terus ada baca di sosial media juga, itu bilangnya ini korban yang meninggal nih itu seorang perempuan dengan anak. Itu korban tuh berinisial AES umur 30 tahun dengan anaknya itu berinisial LM umur itu sekitar 1 tahun. Nah, jadi bilangnya tuh korban itu yang berinisial AES dengan LM itu merupakan warga dari Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Bilangnya tuh kedua korban itu ditemukan dalam keadaan meninggal, terus terkubur tapi dengan balutan kantong kresek di dalam lokasi penggalian saluran pipa. Jadi ditemukan di dalam saluran pipa spam di Kali Dendeng, Kota Kupang pada akhir Oktober yang lalu. Iya, bilangnya begitu. Ceritanya sangat sadis. Beta baca deh berita-berita dong di sosial media. Cuman beta yang hari sabar mau dengar dia cerita. Ternyata sadis begitu. Masa? Kalau baru dengar? Iya, beta kan biasa ikuti sempat baca di sosial media ada viral tuh. Cuman belum ada orang yang cerita-cerita. Ini hari sabar beta mau dengar dia cerita. Oh iya, memang dia cerita tuh kan pokoknya jadi jadi topik perbincangan di Kota Kupang. Terus bilangnya tuh yang pelaku nih dia sudah menyerahkan diri dengan sendiri, pergi di kantor polisi di Polda NTT sekitar tanggal 2 Desember yang lalu nih, pergi terus akan diri, bilangnya dia yang bunuh, makanya langsung ditangkap. Tapi pihak kepolisian nih belum yakin, belum percaya kalau ini pembunuh yang berinisial RB itu yang pelakunya. Makanya kasusnya masih kayak belum diperpanjang begitu. Jadi karena kan masih banyak yang belum percaya. Tetapi secara logis nih, pastinya pelaku kan terus sadar kalau mungkin karena takut kalau ditangkap kalau misalnya lebih berat. Kalau misalnya kalau dia tidak beritahu, pastinya kan kalau tiba-tiba polisi tahu dengan sendirinya pasti hukumannya lebih meningkat. Makanya dengan sadar diri dia langsung pergi melapor. Tapi kenapa polisi masih belum percaya? Makanya itu masih perbincangan sekarang. Sadis bunuh begitu ada serahkan diri itu kan bagus. Iya, kalau menurut saya nih ini kasus pembunuhan nih ya bisa masuk akal juga sih. Saya setuju dengan ini pembunuh yang berinisial RB pelakunya nih. Mungkin karena dia sakit hati dengan ini korban yang berinisial AS, makanya dia sampai nekat untuk melakukan pembunuhan secara diam-diam. Kalau menurut beta saudara, beta setuju dengan ini kasus pembunuhan. Masa kalau tidak setuju? Iya, kalau dia sakit hati toh. Jangan kalau dia sakit hati, dia korbankan 2 nyawa. Karena itu melanggar ini peraturan Pancasila. Pancasila. Iya, memang sih melanggar nilai norma Pancasila.
Pancasila sila pertama, sila kedua dengan sila kelima. Bukan hanya dia melanggar hukum, tapi melanggar peraturan agama juga. Iya memang, tapi memang sih kalau secara hukum memang dia melanggar. Tapi kalau secara manusia itu mungkin karena dia sakit hati kan, bilangnya cerita sebelumnya tuh ini pelaku dengan korban ini kan sempat pacaran dari SMA. Terus setelah itu mungkin karena tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak keluarga antara perempuan dan laki-laki, makanya yang pelaku inisial RB ini menikah dengan orang lain terus sudah mempunyai anak. Setelah itu ini pelaku masih sempat berhubungan biologis dengan korban. Setelah itu mendapatkan anak itu berinisial LL. Nah setelah itu dulu baru mungkin karena korban ini mungkin ada buat sesuatu atau apa yang tidak sesuai dengan ini pelaku keinginan, makanya pelaku berniat nekat sampai ambil kesimpulan bunuh ini para perempuan dengan anaknya. Iya, tapi menurut beta itu sangat tidak wajar karena itu sangat melanggar hukum yang pertama, bukan hukum, Pancasila, nilai Pancasila pasal yang pertama tuh yang ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan dia sudah termasuk dalam dosa pembunuhan. Terus ada sila kedua tuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sebagai manusia kan kita saling membutuhkan, kawan. Iya, memang kita saling membutuhkan. Terus dengan sila kelima juga yang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua masyarakat harus mendapat hak secara merata untuk menjunjung tinggi harkat. Kalau dia sudah berbuat begitu, berarti sudah jelas-jelas RB itu dia dijerat dengan pasal 388 KUHP, diancam 15 tahun penjara tuh. Iya memang kalau kasus pembunuhan berarti dia wajib untuk dihukum selama 15 tahun di penjara. Memang sih melanggar nilai norma Pancasila sila kelima itu sih. Semua orang kan punya hak. Tapi kalau seandainya hak kita itu diambil, pastinya kita emosi kita akan berbuat tindakan untuk menutupi kesakitan yang kita alami. Iya, tapi di sini nih kita ambil yang poin penting. Maksudnya kita manusia ini. Oh, jadi menurut kalau tidak setuju dengan ini sama sekali tidak setuju. Ya, memang beda-beda orang tuh, beda pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak. Iya. Tapi secara umum paling banyak sih ya mereka tidak setuju sih. Tapi kalau secara saya pribadi ya sedikit setuju. Saya sama sekali tidak setuju dengan kasus. Oke, jadi menurut kalau kesimpulan dari ini kasus ini apa? Kalau menurut beta, kesimpulan dari ini kasus ini, kita sesama manusia tidak boleh saling membunuh. Sedendam-dendam apapun, semarah-marah apapun, kita tidak boleh saling membunuh sesama. Apalagi kan di kita pun negara ini ada HAM, atau biasa orang-orang bilang hak asasi manusia. Karena negara kita negara hukum, tuh pasti akan ada aturan-aturan. Iya. Nah, hak asasi manusia itu yang pertama tuh hak untuk hidup, yang kedua hak untuk berkeluarga, yang ketiga hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas rasa aman. Terus satu lagi, kalau menurut saya tambah kesimpulannya tuh karena negara kita negara hukum, terikat oleh hukum, meskipun yang buat hukum yang melanggar aturan itu sendiri atau melanggar hukum itu sendiri, tetapi orang atau pelaku yang berbuat atau melanggar aturan, yang berbuat kasus pembunuhan ataupun kasus apapun itu, dia harus diberi sanksi setimpal dengan perbuatannya. Iya, itu pasti setimpal karena negara kita negara hukum. Apa yang dia berbuat itu dia akan peroleh apa yang setimpal dengan perbuatannya. Iya. Jadi sekian perbincangan kami tentang kasus pembunuhan yang ada di Kota Kupang. Terima kasih.